inginku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga sehat selalu dan bahagia selalu ya. Buat yang tahun depan mau UTBK nih, ataupun yang sekarang sedang berjuang buat naikin nilai rapornya, semoga semakin semangat belajar dan gak patah semangat. Nah, sebelum acara dimulai, marilah kita mendengarkan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Inginku berlari menjauh. Oke, selanjutnya marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya buat teman-teman yang bisa on cam, mungkin boleh on cam dulu ya. Oke, seperti yang Sobat Ambar lihat di poster, malam ini kita akan sharing seputar KIP kuliah bersama dengan dua narasumber kita yang menggunakan KIP kuliah, yaitu Kak Cahaya Sinta Dewi dari Bimbingan Konseling Universitas Negeri Surabaya Angkatan 2021 dan Kak Madeline Puspitasari dari Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2021. Selebihnya akan aku serahkan ke moderator. Kepada Kak Mary, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Dila selaku MC pada malam ini yang telah memberikan kesempatan untuk melanjutkan rangkaian acara pada malam ini. Oke, terima kasih juga kepada seluruh peserta dan para pengisi acara malam ini yang telah menyempatkan hadir dalam acara webinar Ambis Bareng sharing tentang KIP kuliah. Nah, sebelumnya tadi udah dikasih tahu nih para pengisi acara malam ini, yaitu ada Cahaya Sinta sama Kak Mede. Halo Kak Cahaya sama Kak Mede. Halo Kak Mary. Halo, gimana nih kesibukannya apa aja? Aku lagi sibuk ya basic aja sih Kak, sama ngajar di Ambis Bareng. Buat Kak Mede nih, kesibukannya saat ini apa ya?
Kalau aku sama sih, belakangan ini cuma aku kuliah aja sama nge-tutor di Ambis bareng. Oke, baik. Sebelum masuk materi nih, aku bakal ngasih tahu permulaan dari KIP Kuliah itu seperti apa nih. Jadi, biasanya dalam seleksi perguruan tinggi, pemerintah itu telah memberikan kesempatan kepada masyarakat dari kalangan keluarga kurang mampu, khususnya dalam menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Nah, dengan adanya program KIP Kuliah ini, masyarakat atau mahasiswa dibebaskan atas biaya kuliahnya, masuk dan memperoleh bantuan biaya hidup sesuai masa studi di kampusnya masing-masing. Nah, oleh karena itu, mari kita simak nih sama Kak Cahya Sinta sama Kak Mede mengenai KIP kuliahnya nanti seperti apa. Oke, ini jadi kita mulai ya. Aku izin share screen. Oke, silakan Kak Sinta dimulai. Mungkin karena Kak Mary ada kesalahan dalam mic-nya. Oke, sebelumnya udah terlihat belum? Udah terlihat kan PPT-nya? Jelas, Kak. Oke, jadi kita hari ini bakal bahas soal KIPK. Nah, pertama dulu, apa sih KIPK yang tadi udah disebutin sama Kak Mary? Kalau KIPK atau Kartu Indonesia Pintar Kuliah itu merupakan salah satu usaha dari pemerintah untuk membantu siswa yang ingin menempuh pendidikan di universitas namun memiliki keterbatasan ekonomi. Nah, selanjutnya, persyaratan apa aja sih yang bisa untuk menerima KIPK? Yang pertama itu mahasiswa sekolah menengah atas atau SMK bisa, atau bentuk lainnya itu kayak lulus 2 tahun sebelumnya, lulus 2 tahun atau 1 tahun sebelumnya. Nah, yang kedua itu memiliki potensi akademik baik tapi memiliki keterbatasan ekonomi. Nah, yang ketiga lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui semua jalur di perguruan tinggi. Jadi semua jalur termasuk SNM, SBM, sama mandiri. Terus selanjutnya kayak data apa aja sih yang perlu disiapin, siapa aja yang berhak mendapatkan KIPK. Nah, yang pertama itu pemilik Kartu Indonesia Pintar. Yang kedua, berasal dari keluarga peserta program harapan. Program keluarga harapan maksud aku, atau pemegang kartu keluarga sejahtera. Atau yang nomor 4, mahasiswa dari panti sosial atau panti asuhan. Yang kelima, mahasiswa dari keluarga yang masuk dalam desil kurang atau sama dengan kategori 4. Nah, semisal ya, kalian tuh kayak tidak memenuhi salah satu kriteria di atas, kalian itu tetap bisa mendaftar KIPK, asalkan memenuhi persyaratan tidak mampu secara ekonomi. Sesuai ketentuannya itu, pendapatan kotor gabungan orang tua atau wali paling banyak itu 4 juta setiap bulan, atau pendapatan kotor gabungan orang tua itu dibagi dengan jumlah anggota keluarga itu paling banyak itu 750. Jadi bagi kalian yang nggak punya KIP atau nggak punya PKH, nggak punya KKS, itu tetap bisa daftar. Oke. Nah, selanjutnya data pribadi apa aja sih yang harus disiapin? Yang pertama itu email yang aktif. Kalian harus nyiapin tuh email yang aktif, dan kayak passwordnya itu harus dicatat banget pokoknya, soalnya perlu. Yang kedua, nomor induk kependudukan atau NIK bisa dilihat
di kartu keluarga masing-masing, di nama, terus sebelahnya itu kan ada nomornya. Nah, itu NIK kalian. Yang ketiga, nomor induk siswa nasional. Itu bisa dilihat di raport kalian masing-masing atau enggak bisa cek di Google. Yang keempat, nomor pokok sekolah nasional NPSN. Ini bisa dicek di Google juga. Nah, contohnya kayak NPSN SMA apa gitu. Kelihatan kok. Selanjutnya, data pendukung ekonomi. Nah, data pendukung ekonomi ini seperti KIP atau KIS atau SKM. Nah, yang keenam foto diri. Foto diri ini menggunakan kayak pakai seragam, bisa pakai baju yang rapi, terus backgroundnya biru atau merah. Terus foto keluarga. Jadi kalian harus nyiapin tuh foto keluarga. Terus yang ke-8 foto rumah. Nah, alur pendaftaran KIP itu gimana sih, Kak? Yang pertama, kalian tuh daftar akun dulu di LTMPT. Nah, itu kan kalau tahun ini, tahun 2021 itu sekitar bulan Februari, tanggal 7 Februari sampai 12 Maret. Nah, kalau udah daftar semua akun kalian di LTMPT, waktu pembukaan web KIPK, itu kalian daftar baruan. Nah, pembukaan web KIPK-nya itu kalau tahun ini itu sekitar bulan Februari. Jadi kalau tahun 2022 mungkin ya kemungkinan sekitar bulan Februarian. Nah, setelah daftar KIPK di webnya itu nanti kalau semisal waktu SNM itu kalian klik dulu di KIPK-nya, baru balik lagi milih jurusan di LTMPT. Nah, untuk yang SBM juga seperti itu. Nah, ini tampilan depan web KIPK. Selanjutnya, cara daftar dan pengisian data akan dilanjutkan sama Kak Medi. Oke, makasih Kak Sinta karena udah ngejelasin yang tadi. Selanjutnya aku bakal jelasin tentang gimana cara daftar ke IPK. Yang pertama, setelah tadi kalian udah daftar di LTMPT ya, kalian bisa cari di Google pakai keywordnya KIPK atau kalau aku biasa pakainya KIPK login. Nanti dapat tuh yang paling atas yang login siswa strip KIP kuliah. Nah, itu nanti bisa langsung pencet aja. Oke, boleh di next. Nah, setelah kalian pencet, nanti akan munculnya kayak gini. Nah, yang dipencetnya selanjutnya adalah yang login siswa. Terus boleh langsung di next aja, login siswanya yang biru itu ya. Nanti setelah pencet login, bakal muncul halaman kayak gini. Nah, halaman ini itu diperuntukkan kalau kamu udah mendaftar, udah dapat akun. Nah, kalau baru-baru kan belum dapat akun. Jadi, kita bakal pencetnya yang daftar baru buat bikin akun dulu. Boleh di next. Nah, apa aja sih yang dibutuhin buat bikin akunnya? Yang pertama itu cuma ada isi nick kamu, terus NISN kamu, terus NPSN sekolahnya. Kalau semisal nggak tahu NPSN sekolahnya itu, bisa dicari aja di Google, misalkan NPSN SMA negeri berapa-berapa kota mana. Nanti bakal muncul, nanti bakal diisi di situ. Sama alamat email kamu yang aktif, jangan yang nggak aktif, karena nantinya bakal ada nomor pendaftaran sama password yang nanti dikirim ke email kamu. Dan itu dipakai sampai seterusnya. Boleh di next. Nah, kalau udah isi begini kan tinggal diproses. Habis itu ngapain? Habis itu tinggal tunggu email. Gitu. Sampai dapat email nanti kayak gini isinya. Tuh di situ ada isi data-datanya. Nah, kalau bisa harus ya email ini tuh nggak boleh dihapus ya, jangan sampai hilang karena sampai kalian lolos di PTN pun, sampai nanti penetapan pencairan dana, ini bakal dipakai terus buat kalian login ke akun KIP kuliahnya. Jadi jangan sampai hilang.
Jadi situ ya ada nama siswa, ada NISN, asal sekolah, tahun, sama nomor pendaftaran sama kode akses. Nanti yang dipakai buat login tadi itu adalah nomor pendaftaran dan kode aksesnya. Gitu. Bisa di next aja. Selanjutnya, ya karena tadi udah dapat nomor pendaftaran sama kode aksesnya, tinggal dimasukin di halaman yang tadi yang ini. Habis itu pencet yang masuk. Nah, habis pencet masuk, kita ngapain? Kita isi kelengkapannya. Gitu. Kelengkapannya itu ada biodatanya, ada keluarga, prestasi, rencana, dan seleksi. Nah, ini itu tampilannya kalau keluarga kamu, kartu keluarga, atau diri kamu itu sudah terdata di DTKS. Kalau yang belum, kalau tampilan yang belum ini kayak gini. Ada tulisannya belum terdata di DTKS. Tapi bisa nggak lolos kalau belum terdata di DTKS? Tetap aja bisa ya, karena nanti ada tambahan data yang harus diinput kalau belum terdaftar di DTKS. Contohnya, tadi sebelumnya ini nggak ada ekonomi, rumah, sama aset. Nah, nantinya kalau yang belum terdaftar di DTKS, kalian harus mengisi kelengkapan tersebut. Ada tambahan ekonomi, rumah, sama asetnya. Nah, isi-isinya itu apa aja? Boleh di next aja. Nah, pertama kita bahas tentang biodatanya. Biodata pertama ada foto diri atau pas foto. Nah, kalian ini bisa banget pakai foto diri yang buat ijazah sekolah atau pas sekolah, kartu pelajar, atau pakai foto buat kalian daftar UTBK atau SNMPTN atau buat LPMPT. Itu bisa banget, yang penting formal, rapih, pakai kemeja, jangan lupa. Terus yang kedua NISN, nama lengkap, nomor KIP atau nomor KIS, kalau yang SMA-nya udah pakai KIP atau pakai KIS bisa diisi. Kalau semisal nggak ada pun nggak usah diisi juga nggak apa-apa. Terus asal sekolahnya, tahun lulus, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, dan lain-lainnya sampai ke, jangan lupa email sama nomor teleponnya yang aktif. Ini kayak data diri aja ya kalau di biodata ini sebenarnya. Boleh di next? Oke. Nah, kalau data keluarga ini, isinya itu ada nomor kakak. Nomor kakak itu di selembar kertas, itu yang paling atas. Jadi bukan nik kamu ya, jadi nomor kakaknya. Terus nik kepala keluarganya, kepala keluarga, berarti kan biasa kepala keluarga itu yang paling atas ya. Jadi nik kepala keluarganya. Terus nama ayah atau wali, terus hubungannya, terus pendidikan terakhir ayah atau walinya, pekerjaan, detailnya. Detail ini bisa kamu, waktu aku isi ya, misalkan pekerjaan atau gaji, status, atau semisal waktu kemarin pandemi nih, baru di PHK berapa bulan, itu isi aja detailnya. Terus ada nama ibu, status ibu, pendidikan terakhir, sama detailnya, sama jumlah tanggungan. Nah, terus ada data rumah. Data rumah ini kan tadi diisi oleh yang belum terdaftar di TKS. Di data rumah ini diminta foto tampak bagian depan rumah sama foto ruang keluarga rumah. Ya, kayak yang ada di samping itu ada foto ruang keluarga sama tampak depannya. Terus kepemilikan. Kepemilikan ini bisa sewa, kontrak, atau warisan, atau apa lagi ya, aku lupa sih, ada kepemilikan sendiri, menumpang, nah kayak gitu, itu bisa diisi. Tahun perolehan itu tahun kalian menempat di situ, atau misalkan ada yang warisan berarti kan udah lama banget, atau misalkan kontraknya itu dari tahun berapa, gitu. Sumber listrik ini kayak PLN gitu lah ya. Daya listrik ini kalau kalian di PLN, kalian tuh biasa dimintanya ada di bondnya gitu. Ya pokoknya kencangnya listriknya berapa, daya listriknya berapa. Sama luas tanah, NJOP, luas bangunan, itu biasa ada di surat rumah gitu. Kalian kalau bingung minta aja ke orang tua gitu, surat tanah harusnya ada. Terus bahan atap, lantai, sama tembok. Atap itu biasa kayak genteng atau apa gitu. Terus lantainya keramik, kayu, atau rotan, sama temboknya itu biasa plafon atau
yang dinding gitu. Sumber air biasa pump lah ya, atau bisa pump, bisa sumur gitu. Sama jarak dari pusat kota. Kalau jarak dari pusat kota, aku sebenarnya kurang tahu ya, sesuai pusat kotanya masing-masing. Gitu, sama jumlah orang tinggal yang menetap di rumah itu. Kalau misalkan keluarga kamu nih berempat doang yang tinggal di situ, ya berarti tulisnya 4. Atau misalkan ada kamu tinggal bareng saudara, jadinya bersepuluh, isi aja bersepuluh, kayak gitu. Boleh di next. Nah, aset ini diisinya dengan nama barang ya, jenis barang, merek atau tipenya, tahun memperoleh, terus metode memperoleh, maksudnya memperolehnya dengan cara gimana. Biasanya sih di situ ada tulisannya, ada pilihannya gitu. Terus kondisinya, harga beli, sama estimasi nilai barang kalau misalkan dijual saat ini. Kalau misalkan kalian punya sepeda motor yang dibeli dari tahun 2010, pasti nilai estimasi nilai barang saat ininya kan harganya nggak bakal sama lagi kan. Nah, itu bisa diisi. Di contohnya itu ada sepeda motor, ada handphone, nanti dimasukin mereknya sama tahun perolehan dan lain-lainnya itu. Tapi ini nggak difoto kok, cuma di data aja. Nah, ini juga ada rencana tinggal. Rencana tinggal ini rencana tinggal kamu saat nantinya kuliah gitu. Maksudnya saat udah berkuliah di PTS atau di PTN, rencana kamu tinggal tuh apa? Apakah bersama keluarga atau kenalan, apakah ngekos, apakah sewa, kayak gitu. Sama ada dukungan, transportasi asal, sama transportasi harian. Apakah asal kamu dari rumah tempat tinggal sampai ke, bukan tempat tinggal, kampung halaman itu bisa dipakai jalur darat atau jalur laut gitu. Kalau transportasi harian adalah misalkan kamu dari Kalimantan nih, kamu kuliah ke Jakarta, berarti transportasi asalnya itu adalah jalur laut. Sementara transportasi hariannya misalkan kamu naik motor, berarti ya sepeda motor kayak gitu. Sama biaya transportasi misalkan per hari gitu. Sehari itu misalkan di sini butuh 10.000. Berarti diisinya 10.000. Seperti itu kalau di rencana. Nah, kalau di di seleksi ini, kalau di seleksi ini nanti itu harus disinkronasi setelah kamu dari LTMPT ya. Jadi setelah kamu di situ kan ada tuh ya, pilihan PT-nya, pilihan prodi 1-2-nya itu dipilih saat mendaftar SNMPTN. Nanti setelah kamu daftar SNMPTN di LTMPT, kamu pun harus mensinkronkan dengan yang ada di web laman KIP kuliah ini. Biar dia kalau SBMPTN itu kan harusnya bayar ya. Nah, jadinya harus disinkronkan ke sini supaya nantinya kamu itu bebas biaya waktu daftar SBMPTN-nya. Kayak gitu. Pokoknya jangan sampai lupa disinkronkan. Seperti itu. Ini prestasinya nggak ada ya. Aku tuh ada prestasi. Nah, kalau prestasi ini bolehnya prestasi apa aja? Menurut aku boleh prestasi apa aja. Yang terbaik ya. Kan di situ ditulis tuh, hanya isikan prestasi yang menurut Anda merupakan yang terbaik. Misalkan kamu pernah juaranya paling tinggi kan biasa internasional, nasional, provinsi, kabupaten kota, sama antar sekolah. Kalau ada olimpiade akademik ya nggak apa-apa, akademik boleh, yang non akademik juga boleh. Kalau aku pribadi ngisinya karena aku nggak punya prestasi yang akademik, aku isinya itu yang non akademik tingkat kabupaten atau kota. Tapi kalau nggak ada prestasi pun nggak apa-apa. Ini tuh cuma buat di data aja sih, bukan jadi nggak terlalu jadi pertimbangan ya kalau menurut aku kalau prestasi gitu, karena yang dilihat kan kondisi ekonominya. Iya. Sepertinya udah ya, karena udah sampai ke seleksi. Oke, karena materinya udah selesai, jadi aku kembaliin ya ke MC moderatornya. Cek. Udah jelas belum ya? Oke. Tadi udah dikasih tahu ya berkasnya apa aja, syaratnya juga seperti apa, dan alurnya juga seperti apa. Dan sekarang kita bakal lanjut ke
perjalanan masuk perguruan tinggi negeri dari Kak Cahya sama Kak Meda itu seperti apa? Dimulai dari Kak Cahya dulu, bisa langsung ceritakan kepada teman-teman. Oke, perjalanan aku masuk ke UNIF itu awalnya aku lolos SNM. Nah, terus aku jujur ya, aku nggak belajar. Maksudnya belajarnya itu cuma dari les saja. Terus nggak lolos SNM, nangis. Terus baru belajar yang kayak intensif itu dari bulan Januari, Februarian. Nah, itu aku ngerasa kayak telat banget gitu. Kayak, ya ampun aku dari mana aja kok baru belajar. Tapi ya alhamdulillah ya, sudah sih. Oke, berarti Kak Sinta ini lewat jalur SBM ya, Kak? Ya, aku SBM. Oke. Kalau Kak Mede, gimana nih cerita masuk ke PTN-nya? Oke, kalau aku sendiri sama jalur lolosnya itu lewat SBMPTN. Nah, kan tempat tinggal aku di Jakarta ya, Jakarta Barat. Jadi aku pun mencari universitas yang sekiranya masih terjangkau lah, masih di daerah Jakarta. Jadi aku nggak perlu ngekos buat kuliahnya. Jadi masih bisa pulang pergi gitu. Sama sih aku kurang lebih kayak Kak Cahya Sinta. Waktu SNM nggak lolos ya, nangis-nangis. Cuma aku udah persiapan nih kalau kayaknya sih aku nggak bakal lolos sih SNM-nya. Jadi aku udah belajar dari sekitar November gitu. Aku pun juga nggak bimbel yang mahal-mahal gitu, nggak. Aku langganan ya itulah. Pokoknya adalah langganan aplikasi bimbel online sama lihat-lihat di platform kelas gratis kayak gini juga. Oh ya, karena mungkin ini sharing tentang KIPKA, mungkin aku sharing aja ya tentang data berkas-berkas yang diperluin pas udah masuk ke unitnya gitu ya. Boleh Kak, boleh banget. Nah, oke. Jadi pendaftaran kalian di KIPKA ini juga nggak berhenti sampai kalian lolos terus langsung dapat, enggak. Kalian itu bakal diseleksi lagi sama univnya, universitasnya. Jadi waktu aku masuk itu di grup yang pokoknya bareng panitia advokasinya itu dikasih tahu kalau ada beberapa berkas yang harus dipenuhi, atau kalau aku ya dikirim ke universitasnya langsung, aku kirim ke UNJ langsung, itu buat pemenuhan syarat KIPKA. Antara lain kayak KK, terus fotokopi KTP gitu-gitu, KK, terus akta lahir, terus sertifikat atau piagam lomba. Waktu itu aku punya berapa ya? 2 ya. 2 yang tingkat sekolah, terus aku fotokopi aja terus kirim. Terus, nah, kalau kalian lihat tadi, aku kan belum terdata di DTKS. Nah, sebenarnya aku itu pas daftar di KIP-nya emang belum terdata di DTKS. Tapi setelah aku lolos, sekitar bulan Juni awal itu, kan pengumuman tuh 14 Juni ya. Nah, itu aku udah daftar DTKS, tapi emang di laman KIP kuliahnya itu nggak ke-update gitu. Nah, karena di laman KIP kuliahnya nggak terupdate, jadi aku ke kelurahan, bilang kalau ini saya daftar KIPKA tapi DTKS-nya belum terdaftar, jadi mesti gimana gitu. Nanti waktu aku diarahin sama kelurahannya ke dinas sosial buat bikin satu surat gitu tertanda kalau kamu DTKS-nya itu lagi diproses.
gitu. Jadi bukannya nggak dapat DTKS-nya, tapi DTKS-nya itu lagi diproses dan tertanda kalau keluarganya kurang mampu untuk menerima KIP kuliah kayak gitu. Nanti setelah dapat ke dinas sosial, kalau aku dinas sosialnya itu kan aku di Jakarta, berarti dinas sosialnya itu di sekitar Puri kalau kalian tahu. Nah, udah ke sana diproses, prosesnya cepet banget sih kalau menurut aku, tinggal print aja. Dan orang dinas sosialnya pun udah tahu kalau misalkan mau yang ngurus KIP kuliah itu suratnya udah kayak apa tuh, mereka udah ada template-nya. Jadi tinggal di print sesuai nama sama sekolah sama universitasnya. Gitu. Setelah dapat ya tinggal dimapin terus dikirim, ada jangka waktu tertentunya gitu ke alamat universitasnya. Nah, itu kalau dari universitas aku. Kalau dari Kasinta, universitasnya sama apa beda ketentuannya? Kalau dari aku itu campur sama daftar ulang. Jadi waktu daftar ulang itu kan ada sih kayak formulir SBM, SNM gitu, dan ngupload gitu kan. Nah, yang KIPK itu ada nih kayak upload kartu Indonesia Pintar, terus upload data, ya sama sih kayak data pendukung apa gitu. Terus sama upload seleksi lewat KIPK gitu. Sama. Oke, baik. Silakan Kak Medi. Makasih. Baik. Gimana sih Kak, ketika kita udah keterima di SBM, berapa jarak waktu, rentang waktu ketika kelulusan KIP kuliah dengan kelulusan di SBM tersebut gitu? Apa satu dengan yang lainnya sama atau berbeda? Seperti itu gimana nih Kak? Jadi itu lolos SBM sama lolos KIPK ya? Nah, iya. Oke. Kalau tadi kan udah aku bilang ya, kalau kalian lolos SBM dengan KIPK itu bukan berarti kalian langsung lolos KIPK-nya juga. Jadi KIPK itu daftar di awal itu cuma agar kamu kalau daftar di SBMPTN kan bayar ya sekitar 200.000 gitu. Sama di Mandiri, misalkan kalian mau daftar SIMAK UI, itu kalau kalian daftar KIPK dari awal itu udah bebas biaya, jadi nggak ada biayanya lagi. Dengan syarat kalau SIMAK UI itu kalian harus pilih yang kelas reguler, sama cuma boleh 3 pilihan, nggak bisa nambah gitu. Nah, kalian itu daftar di awal itu cuma agar dibebaskan biaya untuk mengikuti ujian tersebut. Sedangkan kalau kalian udah lolos di SBMPTN-nya lagi, di UNIF-nya itu belum tentu dapat KIPK. Kayak aku punya 2 teman, satu di Unpad, satu di UI. Nah, mereka itu sudah pakai KIPK sejak daftar SNMPTN, tapi mereka nggak lolos di universitasnya. Artinya mereka harus bayar UKT per tahun, per semester maksudnya. Nah, itu kenapa? Karena tadi seleksi dari universitasnya masing-masing. Kalau aku pribadi, itu sekitar berapa ya? Mungkin 2 bulan yang lalu itu baru diumumin siapa yang dapat, siapa yang nggak dapat. Maksudnya siapa yang lolos KIPK, siapa yang nggak lolos. Nah, kalau untuk proses pencairannya sendiri itu aku sampai sekarang statusnya sudah mau dicairkan sama bank, tapi dari universitas belum ada arahan untuk bikin rekening gitu. Jadi kalau bicara lolos gak lolosnya itu udah urusannya ke UNIF, nanti diarahkan sama UNIF. Kalau aku sendiri nanti mereka kasih data nama-nama yang lolos KIPK kayak gitu. Tapi nggak jadi tapi. Dah itu aja sih. Oke, jadi balik ke sistem universitasnya masing-masing ya. Universitas ini seperti apa, universitas yang lain seperti apa gitu ya Kak? Iya, benar banget. Jadi bukan dari KIPK-nya langsung, tapi dari universitasnya masing-masing. Kalau dari Kak Cahya nih, apa sama atau enggak gitu dengan KMD sistem dari universitas tersebut?
Kalau dari unit aku kayak sama sih. Jadi kan habis daftar ulang itu daftar ulangnya itu jangkanya cuma seminggu aja. Jadi nguploadnya itu cuma dibatasi seminggu. Habis itu yang KIPK ini kayaknya sekitar 2 mingguan baru ada survei dari pihak kampus datang ke rumah. Jadi pihak kampusnya itu langsung datang ke rumah, kayak lihat keadaan rumahnya gimana, kayak terus di rumah itu juga ditanya-tanyain kayak punya data pendukung apa aja Bu, terus di rumah ini itu ada berapa orang gitu. Nah selanjutnya sekitar habis disurvei sekitar 1-2 bulanan sama kayak Kak Mede itu baru ada nih kayak siapa aja nih yang lolos KIPK, siapa yang belum gitu. Tapi kebanyakan dari universitasku itu kebanyakan banyak yang lolos KIPK. Tapi bidang studinya itu S1. Nah, kalau D itu masih belum bisa lolos. Dari yang aku lihat dari data yang SBM yang lolos KIPK. Kayak gitu. Oke, baik. Makasih buat Kak Mede sama Kak Cahya Sinta atas sharing dari perjalanan masuk PTN-nya. Nah, buat teman-teman sekarang nih, kalau misalkan ada yang ingin ditanyain, bisa langsung raise hand-nya, terus tanyakan kepada Kak Mede atau Kak Cahya, apa aja yang mau ditanyain, kekepoan apa yang pengen kalian tahu dari sistem KIP kuliah ini. Kalau dari aku sendiri nih Kak, buat Kak Mede sama Kak Cahya, apa aja sih kelebihan yang Kak Mede sama Kak Cahya dapat gitu dari keterimanya KIP kuliah gitu? Kalau dari aku sih, yang pasti UKT-nya kepotong ya, kayak bebas UKT gitu. Itu sih kayak kelebihannya. Terus sama setiap semester itu dapat uang saku. Ya, kalau dari aku sama sih, pasti ya kelebihan duit lah. Bukan duit sih, mungkin UKT-nya itu digratisin. Sebenarnya nggak digratisin sih, tapi ada batas potongannya. Tapi kebetulan UKT yang aku dapat kecil, jadi emang habis, dipotong habis. Sama dapat uang jajannya itu dikasihnya itu per semester. Nah, tapi uang jajannya ini tuh bukan uang jajan aja ya, bisa kalian pakai buat ngekos, kalau misalnya ngekos di luar kota, terus buat keperluan sehari-hari, istilahnya biaya hidup, bukan uang jajan ya, biaya hidup. Nah, bisa pakai itu juga, tapi tergantung ke pertama, akreditasi prodi kalian, kedua sama wilayah tempat tinggal kalian. Jadi, universitas yang akreditasi A itu bakal lebih tinggi, maksudnya jurusan ya, prodi, bukan universitasnya. Jadi yang akreditasinya A itu bakal lebih tinggi dari yang B, apalagi C. Nah, tadi kan juga udah disebutin ya, kalau semisal harus yang udah ada akreditasinya. Jadi harus jurusan yang udah ada akreditasinya. Kalau semisal jurusan yang belum ada akreditasi, kalau kayak misalkan nih tahun ini baru buka jurusan tersebut, nah berarti belum ada akreditasinya kan, nah itu nggak bisa dipakai didaftarin KIPK. Kalau masuk jurusan itu, daftar KIPK itu nggak bisa, karena tidak memenuhi syarat. Kayak gitu. Mungkin kelebihannya itu aja sih. Oke, nih, apakah setiap mahasiswa yang mendapatkan KIP kuliah itu UKT-nya sama rata atau sesuai dengan tingkatan-tingkatan kayak kelas di reguler di universitas masing-masing gitu? Maksudnya ini pertanyaannya kayak UKT-nya itu yang jalur apa aja itu sama apa enggak gitu Kak? Ya, khususnya yang buat daftar KIP kuliah gitu. Dapat UKT-nya kayak yang mahasiswa biasa gitu tingkatan tersebut tapi mendapat pengurangan UKT atau emang UKT tersebut emang yang paling bawah gitu? Kalau dari aku sih kayaknya
UKT-nya yang paling bawah gitu, jadi langsung kepotong sama KIPK-nya, jadi langsung 0. Tapi mungkin ada beberapa jurusan itu kayak dia itu UKT-nya dapat golongan yang kayak 2 atau 3, terus di jurusannya itu UKT-nya agak mahal gitu. Nah, dari KIPK-nya kan kayak kalau nggak salah motongnya cuma 2,4, 2.400.000. Nah, kalau semisal UKT-nya lebih di atas itu, ya bayar kekurangannya itu. Tapi kebanyakan sih di bawah 2,4 atau 2,4 pasti. Ya, kalau dari aku nggak rata ya semuanya. Jadi kalau di UKT itu kan ada yang namanya tingkat ya. Pokoknya ada yang kelas 1, 2, 3 gitu. Pokoknya makin ke bawah, makin mendekati 1 itu makin rendah. Jadi 1 yang paling rendah. Kalau aku sendiri kebetulan dapatnya yang 1. Tapi teman-teman aku banyak juga yang dapatnya itu kayak Kak Sinta bilang tadi bisa sampai 2, lebih. Nah, kalau yang 2, lebih itu kalau misalkan dia dibiayainnya itu kurang dari segitu, ya sisanya kamu harus bayar. Tapi misalkan nih dibayarinnya cuma 2,4, tapi UKT kamu cuma 2 juta. 400-nya itu kemana? 400-nya itu nggak, setahu aku sih nggak didapat ya. Jadi pemerintah itu cuma ngasih misalkan 2 juta ya langsung ke universitasnya. 4 jutanya itu emang nggak dikasih ke kitanya. Kayak gitu. Jadi jatuhnya kalau buat UKT, pembebasan biaya itu sama aja. Mau yang UKT-nya tinggi atau yang rendah, kecuali yang ngelebihin batasnya gitu. Oke nih Kak, apakah si KIP kuliah ini sama dengan bidik misi atau enggak nih? Kan suka ada nih di tiap universitas ada bidik misinya. Jadi bidik misi itu kayak zaman dulu gitu. Sekarang diganti nama jadi KIPK. Jadi kan bidik misi itu terakhir tahun 2019. Nah, tahun 2020 itu bidik misi itu termasuk di KIPK. Oke, baik Kak. Ini ada pertanyaan juga nih dari Sulham. Kak izin bertanya, untuk bagian data penduduk ekonomi, apakah bisa menggunakan surat keterangan tidak mampu sebagai pengganti KIP? Bisa. Beberapa temanku itu juga mau daftar KIPK itu pakai SKTM aja. Bisa. Oke, jadi bisa ya Sulham buat yang sebelumnya nggak punya kartu KIP bisa pakai daftar surat keterangan tidak mampu. Sorry, aku mau interrupt bentar ya. Oke, Kak. SKTM itu nanti diisinya bukan pengganti KIP. Kalau misalnya kamu tadi nggak punya KIP, ya udah emang kosongin aja. SKTM itu nanti ada kolomnya sendiri. Kalau tadi aku kan belum terdaftar di DTKS. Nah, nanti itu kamu disuruh isi dokumen pendukung. Nah, dokumen pendukungnya itu bisa kamu isi, scan, atau foto dari SKTM-nya tersebut. Kayak gitu, buat ngelengkapin data ekonominya. Oke, baik Kak Medek. Makasih buat tambahannya. Selanjutnya ada juga nih pertanyaan dari Ita. Kak izin bertanya, kalau daftar KIPK itu mempengaruhi nggak sih sama hasil SBMPTN-nya? Boleh bisa dijawab? Enggak sih, kalau SBMPTN enggak ya. Soalnya kalau SBMPTN itu pure dari nilai ya. Jadi ya emang kayak tangga aja gitu. Kalau misalnya nilai kamu makin rendah ya makin turun. Jadi nggak tergantung sama daftar KIP apa enggaknya. Oke, kejawab ya, Ita. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi nih, Kak. Dari R nih. Kak izin bertanya, jadi posisinya aku di sini tinggal dan numpang di kartu keluarganya dari nenek. Tapi nenek aku nggak aktif kerja, jadi aku kerja di sini. Aku juga ada NPWP sendiri. Jadi nanti dimasukin gaji aku atau gimana ya Kak? Dan
Ada ketentuan nggak rumahnya harus gimana biar lolos survei? Lanjut, menurut kakak, mengesampingkan uang daftar SBM Mandiri dan lain-lain lebih bagus daftar setelah atau sebelum daftar ulang? Dan kalau nggak punya SKTM tetap bisa daftar atau enggak ya, Kak? Dan terakhir, boleh tolong di-share nggak? Oke, agak banyak ya pertanyaannya. Boleh bisa dijawab satu-satu mungkin ya, nggak sekaligus. Biar kakak-kakaknya juga nggak terlalu dijabarinnya, nggak terlalu pusing. Oke, mungkin dari pertanyaan yang numpang di kakak dari nenek ya, mungkin nggak dari keluarga ibu dan ayahnya langsung. Oke, ini jawab sepengetahuan aku aja ya, soalnya agak jarang ya case kayak gini. Kalau jadi kamu itu tinggalnya di kakak kamu itu, maksudnya kartu keluarga kamu itu gabungnya sama nenek kamu. Berarti neneknya jadi kepala keluarga kan ya. Terus yang kerja itu kamu dan kamu punya NPWP sendiri. Yang dimasukin gaji kamu atau gimana? Iya, gaji kamu yang dimasukin. Tapi tadi ada persyaratan kan kalau satu kakak itu gajinya itu dibagi per orangnya itu maksimal 750.000 per orang kalau dibagi. Nah, iya berarti itu masukinnya gaji kamu sama kakak yang dipakai ya udah kakak yang pokoknya di situ tertera nama kamu kayak gitu. Terus sama ketentuan rumah nih, aku jauh sampai ketentuan rumahnya ya. Kalau ketentuan rumah itu sebenarnya nggak menentu ya. Soalnya banyak kan yang bilang rumahnya itu lantainya nggak boleh keramik, temboknya itu nggak boleh beton, atau rumahnya nggak boleh punya AC, kayak gitu-gitu. Tapi menurut aku itu kembali lagi sih kan banyak pertimbangan-pertimbangan juga ya di situ. Kayak misalkan berapa banyak yang tinggal, tahun perolehannya apakah udah dari lama ataukah baru, apa dia kontrak, atau rumah bersama, atau rumah numpang gitu. Jadi kalau rumah sendiri itu nggak ada ketentuannya. Kalau yang bilang lantainya nggak boleh keramik atau dindingnya nggak boleh beton atau gentengnya itu nggak boleh yang gimana, itu simpang siur aja sih sebenarnya. Apa ketentuannya itu kan diproses sama apa yang ngomongnya lembaganya sendiri gitu. Oke, ya aku mau lanjutin jawab ya. Ini kan rumah kan udah, jadi yang lanjutnya menurut kakak mengesampingkan uang daftar SBM Mandiri DKK lebih bagus daftar setelah atau sebelum daftar ulang ya kak? Ini maksudnya kayak gimana ya? Ini maksudnya kayak kamu daftar KIPK itu sebelum SBM atau sesudah SBM gitu paling mungkin ya. Nah, kalau aku daftar SBM, kalau menurut aku lebih baik daftar KIPK itu sebelum SNM atau SBM atau mandiri. Jadi kayak sebelum kamu seleksi itu daftar dulu di KIP. Soalnya kalau semisal kamu baru lolos, baru daftar KIP itu agak susah. Soalnya kalau di Unifaku itu kayak kan nunggu dulu nih, kayak ada yang kosong KIPK-nya, baru kamu bisa daftar kayak gitu. Terus selanjutnya, oh iya kalau nggak punya SKTM tetap bisa daftar nggak ya Kak? Bisa. Tadi kan ada nih kayak persyaratan-persyaratannya kayak uang gaji kurang dari 750 kalau dibagi sama jumlah keluarga. Terus desil keluarga kurang dari 4 atau sama dengan 4. Kayak gitu. Boleh terus selanjutnya boleh di-share nggak Kak PPT-nya nanti? Iya, bakal di-share. Aku nambahin dikit ya. Kalau SKTM itu kita sebenarnya nggak harus punya, maksudnya bukan nggak harus punya ya. Kita itu bisa minta ngajuin ke
RT RW atau kelurahan setempat kamu tinggal. Jadi tinggal ke kantor, misalkan kantor kelurahan atau kantor RT RW kamu, nanti kamu tinggal ngajuin saya mau bikin surat keterangan tidak mampu untuk ngajuin KIP kuliah di universitas ini gitu. Jadi kalau nggak punya pun bisa ngajuin ke RT RW setempat. Oke, jadi buat yang nggak punya KIP atau SKTM tetap bisa daftar ya buat mengajukan KIPK, baik nggak punya sarana buat kayak surat keterangan tidak mampunya itu cuman bisa diajukan aja gitu ke kelurahan atau desanya masing-masing. Nah ini juga ada lagi nih Kak pertanyaan, kalau semisalnya nilai IPK kita turun, apakah IP itu bakal dicabut atau enggak ya Kak? Oke, ini aku baru cari ya, soalnya setahu aku itu 3, minimal 3. Ternyata enggak. Kalau IPK itu buat prodi eksakta, berarti mungkin yang saintek ya, prodi saintek itu minimal 2,75. Ya, jadi kalau misalkan di bawah 2,75, KIP-nya bakal dicabut, dihilangin. Dan kamu harus bayar uang semester atau UKT. Sama kalau yang soshum atau prodi sosial dan agama, itu minimalnya adalah 3. Jadi semisal di tengah semester nih, misalkan di semester 3, IPK kamu amit-amit dapetnya 3 nih. Nah, enggak 3 jangan. Berarti misalkan 2,5. Nah, itu kan di bawah 2,75 sama di bawah 3. Berarti kamu harus membayar UKT semester selanjutnya. Tapi misalkan kamu di semester depannya itu di atas 3 lagi, pun kamu nggak bisa melanjutkan karena emang udah dicabut gitu. Kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih ya, Kak. Oke, ini ada juga nih yang nanya, gimana sih, Kak, proses untuk mengajukan KIP dan apa aja yang harus dipersiapin? Nah, tadi dia kan udah dikasih tahu nih ya sama Kak Sinta sama Kak Mede bahwa data yang harus dipersiapkan itu yang pertama ada email yang aktif ya. Emailnya harus aktif. Kalau misalkan belum punya email, silahkan bikin dulu. Terus ada juga nomor induk kependudukan atau NIK. Ada juga NISN, NPSN, data pendukung ekonomi, foto diri, foto keluarga, dan foto rumah. Nanti bisa lebih jelasnya ada di PPT yang nanti akan kita berikan. Kalau misalkan teman-teman perlu buat nantinya daftar KIP, atau juga nanti ada di web KIPK-nya langsung gitu. Oke, buat teman-teman sekalian yang belum nanya atau masih pengen bertanya buat ke kakak-kakaknya sekalian, bisa langsung ditanya aja, jangan malu-malu, langsung tanya aja. Nah, di sini juga nih ada pertanyaan nih, Kak. Kalau misalkan buat anak gap year nih, apakah harus tetap mengaktifkan NISN atau NIK-nya terlebih dahulu atau enggak gitu? Jadi yang buat gap year itu kan sudah punya akunnya ya. Nah, itu tinggal login aja. Nanti bakal kayak kalian tuh harus nge-update dulu data pribadi dulu, kayak ya ngulangin lagi. Kurang lebih kayak ngulangin lagi kayak kamu daftar KIPK pertama kali gitu. Kalau dari aku yang habis baca dari internet ya. Jadi buat anak gap year tinggal aktivasi ulang aja ya sama update data terbaru dari diri kalian masing-masingnya gitu. Dan buat ini juga, apa anak gap year ini masih bisa dapetin KIPK nggak sih gitu setelah tahun sebelumnya kita daftar, tapi tahun depannya daftar lagi, apa masih bisa atau enggak gitu? Selama kamu belum masuk univ pakai KIPK itu masih bisa. Nah, kalau misal nih ya kamu udah masuk univ, terus kamu itu udah
pakai KIPK, terus tahun depannya itu nyoba lagi. Itu nggak bisa pakai KIPK maksudnya. Oke, baik nih Kak. Ada juga nih yang nanya dari Isma. Kak izin bertanya, kalau lebih baik daftar KIPK sebelum keterima kuliah, berarti daftarnya bebas kapan aja atau ada tanggalnya, Kak? Sebelumnya buat tahun kemarin sih ada tanggalnya ya, Kak. Udah ada jadwal-jadwalnya, daftarnya tanggal berapa, tutupnya tanggal berapa ya, Kak? Atau bisa dijelasin buat teman-teman sekalian ya? Kalau daftar KIPK itu baru dibukanya kalau tahun ini itu sekitar bulan Februarian. Nah, untuk penutupannya kalau nggak salah sama kayak penutupan SNM gitu. Jadi kayak pendaftaran SNM-nya itu tutupnya kan ada jangka waktunya kan, kayak tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah, di KIPK itu juga mengikuti yang di SNM. Seingat aku. Jadi buat ininya ada alurnya tersendiri ya, dari daftar SNMPTN-nya seperti apa, daftar di webnya, dan nanti juga bakal ada seleksinya hingga kelulusan nanti lolos atau enggaknya di KIPK tersebut gitu. Oke, buat pertanyaan selanjutnya nih. Kak izin bertanya, untuk nama yang terdaftar di DTKS yang tadi, itu nama orang tua atau nama dari kitanya, Kak? Terima kasih. Nama dari orang tua, dari kartu keluarga, kepala keluarga. Ya kan ya, Kak Medi ya? Iya, ya benar. Yang didaftarin itu cuma kepala keluarganya, nanti otomatis isinya juga semuanya kedaftar kok. Sorry, sama aku mau nambahin yang tadi yang daftar KIPKA ya. Kan ditanya lebih baik daftar KIPKA sebelum keterima kuliah, berarti daftarnya bebas. Daftarnya bebas, tapi kalau seingat aku dia itu jangka waktunya agak lama deh. Nggak se-SNM, tapi dianjurkan ya sebelum pas daftar SNM itu kamu udah daftar KIPKA supaya apa? Supaya kalau pas daftar SNM terus keterima, berarti lolosnya itu udah keadaan kamu calon penerima KIPKA gitu. Karena kalau kayak yang dibilang tadi, kalau misalkan kamu belum daftar KIPKA-nya, nanti itu didaftarinnya itu lama lagi setelah masuk kuliahnya. Setelah masuk kuliah pun yang diurus itu tuh yang udah daftar duluan di webnya dulu, bukan yang baru mau daftar. Nanti yang mau daftar itu nanti ada waktunya lagi, tapi agak lama gitu. Jadi kalau aku saranin itu nanti sih kalau misalnya udah dibuka ya langsung daftar aja gitu secepatnya. Oke, baik. Makasih banget nih sarannya. Dan ada lagi nih Kak, banyak juga ya yang mau tanya. Buat pendaftar KIPK nih, apakah nantinya ada survei rumah dan lain-lain buat si pendaftar dari KIPK-nya? Kalau di Universitas aku ada, jadi ada pihak kampus untuk datang ke rumah gitu. Nah, kalau semisal rumah kamu di luar dari kampus, maksudnya agak jauh, itu bisa lewat call atau mungkin ada pegawai kayak pegawai kampusnya itu yang tinggal di sana, itu bisa disupport sekalian. Ya kalau aku sendiri nggak sepertinya bukan dari universitasnya ya, tapi dari KIPKA-nya. Sorry, aku habis nanya. Jadi iya yang
Pokoknya yang survei itu aku bukan dari universitasnya, pokoknya dari KIPK-nya. Pokoknya orang-orang KIPK gitu yang mungkin ngutus orang gitu, misalkan dari kelurahan atau mananya. Jadi surveinya itu nggak langsung dari universitasnya, itu pertama. Terus kedua, waktu udah diterima di universitasnya itu, aku nggak disurvei lagi, tapi waktu itu mungkin cuma aku di chat lewat WhatsApp. Jadi mungkin ada data yang kurang meyakinkan ya. Jadi aku di chat buat mastiin itu sebenarnya datanya kayak gimana lebih jelasnya, benar atau enggak, atau buktinya atau enggak. Kayak gitu. Itu kebijakan kampus masing-masing sih kayaknya ya, kalau menurut aku. Oke, baik. Mungkin terima kasih ya Kak udah jelas banget tadi uh, jawabannya. Dan ada lagi nih yang nanya mungkin terkait foto dalam kartu keluarga ya. Jadi untuk foto keluarga, apakah semua yang tinggal di rumah difoto semua atau cuma yang ada dalam kartu keluarga? Jadi di sini dia posisinya kakak aku udah pisah kartu keluarga tapi masih tinggal serumah gitu. Itu harus gimana nih Kak? Oke, kalau aku kemarin cuma foto dalam satu keluarga aja sih, jadi kayak dalam satu keluarga aja. Padahal di rumah ada kayak nenek, tante, tapi aku cuma foto dalam satu keluarga aja. Iya, kalau aku juga sih, aku keluarga inti ya mungkin kalau yang di kakak itu sebenarnya kakak aku itu isinya 3 orang, tapi keluarga intinya itu kan 4. Jadi aku fotonya itu ya berempat yang keluarga intinya aja. Kayak misalkan ada tante, ada om itu, atau ada nenek kakek itu kayaknya nggak usah sih. Pokoknya yang penting itu keluarga intinya aja. Oke, baik. Kejawab mungkin ya. Oke, selanjutnya nih. Kak izin bertanya kalau foto rumah itu foto rumah yang ditinggali sekarang atau harus sama yang di alamat yang ada di kartu keluarga. Soalnya saya tinggal di rumah nenek yang alamatnya beda dengan kartu keluarga. Jadi fotonya harus sesuai kakak atau yang ditinggalin gitu. Kalau setahu aku nih ya, dari temen aku kan ada yang kayak kontrak gitu kan, jadi tinggalnya beda-beda. Nah, dia waktu daftarin KIPK-nya itu pakai foto yang di rumah sekarang ini. Maksudnya ya, ini kan di rumah yang beda, maksudnya di rumah yang beda sama kakak. Oke, kejawab ya. Oke, karena waktunya juga udah cukup, udah sesuai dengan jadwal. Mungkin sebelumnya tadi ada tambahan dulu dari Kamede atau ada yang bisa ditambahkan dulu? Kalau dari aku ya mungkin pesan aja buat kalian yang mau daftar KIP. Sebenarnya daftar aja kalau kalian merasa membutuhkan bantuan ya dalam hal ekonomi, apalagi buat kuliah. Itu daftar aja, nggak usah takut, nggak usah malu sama teman-teman kalian misalkan, atau misalkan takut nggak keterima, ya pokoknya daftar aja asalkan kalian memenuhi syarat-syarat yang tadi yang udah aku jelasin, atau misalkan kurang jelas, bisa cek di laman KIPK-nya sendiri ya. Terus kalau jangan apa ya, sering-sering cari info gitu supaya nggak ketinggalan informasi. Jangan sampai kalian cuma
bilang ke teman kalian kalau ada info kasih tahu ya, jangan, kalau bisa kalian cari tahu sendiri, explore sendiri biar gak ketinggalan apa-apa. Ya benar, sama jangan terlalu mepet. Terus diupdate terus walaupun kayak sekarang nih misalkan udah masuk PTN. Nah, terus karena sibuk kuliah tuh kalian gak mikirin KIPK-nya nggak tahu lolos apa enggak. Kalau bisa ya tetap diupdate terus aja di laman KIPK-nya bakal diupdate. Atau nanya-nanya ke teman, jangan sampai ketinggalan. Kayak teman aku yang dia nggak tahu dia lolos apa enggak, ternyata nggak lolos gitu, tapi nggak ada yang ngasih tahu. Pokoknya sering-sering cari informasi sendiri aja gitu. Oke, jadi buat teman-teman sekalian, lebih cepat, lebih baik itu buat daftarnya. Jadi nggak usah terlalu mepet. Jadi kalau misalkan udah daftar-daftar awal, kedepannya juga jadi bakal lebih tenang. Gitu. Buat teman-teman sekalian juga, kalau misalkan nanti ada pertanyaan lebih, nanti bisa langsung tanyain aja ke Kak Sinta sama KBD-nya langsung gitu. Sebelum penutupan ya, ada kata-kata penutup yang bisa dari kakak-kakak sampaikan buat teman-teman sekalian yang nantinya bakal daftar ke PTN, ada SNM, SBM dengan adanya KIP kuliah gitu. Kalau dari aku, kalau misal kalian takut, kalau misalkan, aku mau daftar KIPK tapi takut gak terima, itu jangan pikiran kayak gitu. Soalnya kalau misal kalian emang butuh, pasti bakal ada jalan kok. Dan apa ya, kayak ya benar katanya Kak Medi tadi, kayak daftar cari info banyak, cari info sendiri, terus selalu update info, terus jangan kalau daftar apa-apa itu jangan mepet-mepet juga. Gitu aja sih sama aku. Terus sama semangat terus buat belajar, buat ningkatin nilai di SNM sama di STM. Kalau dari aku ya, mungkin kurang lebihnya sama sih kayak Kak Sinta ya, daftar jangan mepet-mepet, jangan malu, sama misalkan kalian merasa masih mampu untuk memenuhi kebutuhan sebisa mungkin ya, maksudnya boleh daftar, tapi kalau bisa, kalau bisa sih, jangan memalsukan data ya, misalkan biaya hidupnya kalian kecil-kecilin, gajinya dikecil-kecilin, atau rumahnya pakai rumah di pinggir jalan, pokoknya jangan gitu ya, karena semisal kalian masih mampu, banyak teman-teman kita nih yang mau kuliah yang kurang mampu dan akhirnya nggak kebagian kuota KIPK gitu. Jadi sebenarnya boleh aja, tapi daftar, tapi jangan sampai ya masukin data gitu aja sih. Jadi yang penting jujur gitu. Kalau sudah jalannya pasti dimudahkan sama Tuhan. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih buat teman-teman semuanya atas antusias pertanyaan-pertanyaannya. Udah banyak banget. Kalau misalnya kalian masih kepo, masih pengen nanya, tinggal nanti ditanyain aja ke kakak-kakaknya sekalian gitu. Karena bagian sesi aku udah selesai, aku kembalikan lagi ke MC Dila. Terima kasih. Oke, nah mungkin itu dulu ya yang bisa dibagikan ke Sobat Ambar sekalian pada kesempatan malam hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan juga berguna buat teman-teman yang masih bingung soal KIP kuliah. Buat yang pertanyaannya udah terjawab, semoga membantu ya semuanya. Dan terima kasih juga buat kakak narasumber, Kak Mede dan Kak Sinta. Semoga kuliahnya lancar terus dan bisa cum laude. Amin. Sebelum kita akhiri acara malam ini dengan sesi foto bersama untuk dokumentasi, alangkah baiknya agar kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Nah, Sobat Ambar yang belum on cam, boleh nih on cam dulu untuk sesi terakhir, yaitu foto bareng. Yang belum pakai hijab, boleh nih ambil dulu hijabnya. Ayo, on cam yuk.
Nah, itu ada di kolom chat. Kalau ada yang mau ditanyain lagi soal KIP kuliah, bisa chat ke DM. Ini Twitter atau apa nih, Kak? Ayakio. Twitter. Oke, Twitter. Sama Twitternya Kamede. Ayo, yang belum on cam, boleh on cam dulu. Aku SS ya. 1, 2. Oke. Terima kasih buat Sobat Ambar semua yang udah join. Semoga ilmunya bermanfaat dan kita bertemu lagi lain waktu. Bye.